Xi Jinping menegaskan tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghentikan Cina. Apakah ini ada kaitannya dengan virus corona yang mewabah di Cina? Ketika Fir'aun sombong, Allah turunkan azab untuk membinasakannya. Mungkinkah ini adalah wujud dari doa-doa orang yang mereka zolimi, mereka tipu, dan mereka jahati? Wallahu a'lam. Belakangan ini kita ini orang sombong. Jadi begitu dia sombong tidak mau bertobat, tidak diaku. Makanya setan, iblis, ketika dia merasa sombong daripada Adam, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak levelnya yang dicipta dari api nyembah, sujud kepada yang dicipta dari tanah. Tidak diaku oleh Allah. Oh, keluar. Keluar. Kamu bukan bagian dari hambaku yang tak. Keluar, pergi. Coba Anda bayangkan. Jadi ketika Anda jalan dalam keadaan yang tidak baik, Anda sedang tidak diaku oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Makanya antum coba pikir-pikir dulu kalau mau sombong. Hati-hati. Quran surah 31 ayat 18. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan, jangan terlalu congkak. Fir'aun sombong, selesai. Fir'aun punya kedudukan, aku Tuhan, bahkan ana rabbukumul a'la. Kemudian sombong. Hei teman-teman yang punya kedudukan, saya kasih tahu dari sekarang ya. Fir'aun itu kedudukannya hebat sekali. Dia raja, punya pasukan besar, banyak ditakuti, kata-katanya menggelegar. Jadi kalau bicara, kalau tidak suka sesuatu, bukan cuma membuat kita tegang, tapi bisa menghadirkan kehilangan nyawa. Dan saya tidak suka dengan rambutnya itu. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Kepala dari badannya. Fir'aun tuh. Fir'aun. Dia bukan nyuruh cukur. Cukurnya sekalian dengan lehernya. Fir'aun. Luar biasa. Ngaku Tuhan. Banyak kedudukannya. Bala tentara banyak dan sebagainya. Tapi sombong. Habis. Terus antum. Kedudukan tidak seperti Fir'aun. Pengen ikutan sombong. Antum telat. Ketinggalan. Dan keterlaluan. Hei yang punya kekayaan, mau sombong? Dulu sudah ada Qarun. Quran surah 28 ayat 76 sampai dengan 80. Dan qadarullah ini dua-duanya satu masa, satu zaman, satu tipe. Pengusaha hitam bertemu dengan penguasa zalim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Fabagha alaihim, sombong dengan hartanya. Jadi kalau togho, sombong dengan kedudukan. Bagho, sombong dengan harta. Mirip tapi berbeda. Karena itu ketika Fir'aun disebutkan bagho, izhab ila fir'auna innahu tagha. Qarun disebutkan bagho, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Apa kesombongannya? Karena harta bendanya kaya. Wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Dan sungguh kunci-kunci gudang hartanya, bahasa Qurannya gudang harta. Betul ke Ustadz penyakit corona telah dinyatakan dalam Quran? Dia tengok dalam FB dia, Corona zamana kazaba. Bukan Quran, itu Iqra. Corona datang pada masa banyak dusta, bukan ayat Quran. Adapun yang pertama menyebut virus corona ini adalah ulama dari Yaman. Bukunya 5-10 tahun yang lalu. Al-Habib Masyhur Al-Adni, Abu Bakar Masyhur Al-Adni, dia sebut situ ada nama virus yang belum ada pada zaman sebelumnya. Tulis di situ humma al-corona. Humma demam, demam panas. Ko kaf waw ra waw non alif, corona. Tapi bukan Toyota. Corona. Sekarang ini dunia heboh karena kasus virus corona di Cina. Virus itu akibat apa? Akibat mereka senang makan barang-barang haram. Tikus dimakan, ular dimakan, kodok dimakan, semuanya dimakan. Di dalam Islam hal-hal semacam itu gak boleh dimakan. Walaupun ada sebagian ulama, misalnya Imam Malik
tidak mengharamkan kodok, gak mengharamkan tikus, gak mengharamkan ular, mengatakan makruh, tapi gak menganjurkan untuk dimakan. Imam Malik gak pernah makan begitu, hanya makruh. Orang dulu walaupun makruh ditinggalkan, tapi memang ditinggalkan. Ada hukum Islam. Hukum Islam ini memang mendatangkan kemaslahatan dan tidak. Katanya sih virus corona itu berasal dari binatang-binatang liar yang dikonsumsi, yang dimakan. Dalam Islam, makanan hewan yang boleh dimakan hanya hewan-hewan yang memakan rumput, yang disebut herbivore. Hewan yang makan daging mentah, karnivora, haram. Apalagi yang makan tainya sendiri seperti babi, omnivora, haram. Jadi Islam itu sangat bagus. Tidak boleh makan yang khobais, yang keji-keji. Termasuk ikan gurami itu kalau di WC, di atasnya WC. Ikan lele. Kalau kalian mau selamat, tidak memakan makanan yang jalala, itu ikan gurami kalian beli di pasar, letakkan di ember 3 hari. Nah, sekarang kita melihat di dalam keangkuhan negara Cina ketika ekonomi mereka sedang berada di atas angin. Amerika kalah jauh. Ekonomi Amerika ekonomi perang dan biayanya itu tidak murah. Sedangkan ekonomi Cina adalah ekonomi dagang. Mereka tidak mau terlibat perang dengan siapapun kecuali yang menghalangi hasrat mereka. Mereka di atas angin. Bahkan Amerika yang superior pun merasa tidak punya daya di hadapan Cina, hanya berani memprovokasi. Apa yang terjadi? Kita melihat keputusasaan dari saudara-saudara muslim kita yang ada di Uighur. Seolah-olah tidak ada satu kekuatan lagi yang mampu untuk memberikan bantuan kepada mereka. Turki punya keinginan, tapi apalah Turki di hadapan sebuah negara Cina. Populasinya saja berapa? 1,5 miliar. Turki berapa? Paling hanya sekitar 60 sampai dengan 80 juta. Ekonominya bagaimana? Itu belum lagi mereka mempunyai sebuah kekuatan yang tidak dimiliki oleh negara yang lain kecuali hanya 5 negara saja, yaitu hak veto di PBB. Mereka punya hak veto. Turki tidak punya hak veto. Dalam keputusasaan kita seolah-olah tidak ada yang membantu saudara kita di sana. Disitulah Allah tunjukkan kuasanya. Hegemoni dan kesombongan Cina itu ditumbangkan oleh Allah hanya dengan ulat di leher ini, hanya dengan virus. Kesombongan Abraha dikalahkan oleh Allah hanya dengan burung. Kesombongan Raja Namrus dikalahkan oleh Allah hanya dengan seekor lalat. Saat dia berkata, Ana uhyi wa umit, sayalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Apa yang terjadi? Kesombongannya ini ditantang oleh Allah, dijawab tantangannya oleh Allah hanya dengan seekor lalat yang salah masuk lubang. Mau pulang ke baraknya, tiba-tiba masuk ke dalam telinga Namrus. Dia tidak melakukan apa-apa di dalam, hanya melakukan kebiasaannya saja, berzikir. Nah, begitu dia berzikir di dalam telinga Namrus, Namrus merasakan bahwa dunia ini bergoncang. Dia bentur-benturkan kepalanya, sampai para ahli tafsir katakan orang yang paling terhormat dalam pandangan Namrus di kala itu adalah yang paling kuat sanggup memukul kepalanya. Mungkin kalau sekarang ada Mike Tyson itu yang dia puji-puji. Yang paling kuat pukulan di kepalanya, orang itulah yang paling dihormati oleh Namrus. Saking sekarang kecongkakan negara Cina tersebut dibalas oleh Allah hanya dengan sebuah virus yang konon hanya konspirasi dari mereka untuk menciptakan virus. Karena di Cina itu ada laboratorium virus yang terhebat di dunia. Karena mereka ajarkan tentang virologi, tentang virus-virus itu. Makanya banyak kasus virus itu bermula dari Cina. Banyak sekali virusnya, mulai dari virus manusia sampai virus komputer sampai virus ekonomi, semua dari mereka.
apapun yang virus, karena memang ada laboratorium virologi di tempat mereka. Apa yang terjadi? Ketika dulu mereka sangat congkak melawan Islam, melawan Allah, melawan syariat, hari ini kita dikejutkan dengan rasa syukur melihat betapa kuasa Allah itu membolak-balikkan hati manusia. Mereka yang dulu memerintahkan untuk meruntuhkan masjid, datang ke masjid untuk minta agar orang di dalamnya berdoa kepada Allah agar musibah ini diangkat. Mereka yang dulu melarang umat Islam menutup aurat, dengan sukarela, bahkan tidak cukup alat untuk menutup aurat mereka karena harus pakai masker, tertutup semuanya. Mereka yang dulu dengan congkaknya melarang umat Islam beribadat, baru dalam 2 hari ini viral video ketika umat Islam sedang sholat di masjid, berlomba-lomba orang Cina lari untuk mengerjakan sholat yang sama walaupun mereka tidak tahu kemana arah kiblat. Mereka yang penting asal sholat saja. Kenapa? Karena terbukti setelah sekian lamanya virus itu mewabah di negeri Cina, laporannya tidak ada seorang muslim pun yang terkena virus tersebut, padahal mereka tinggal di negeri yang sama. Maka Rasulullah ingatkan, ittaqu da'watal madlum, takutlah kalian terhadap doa orang-orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena tidak ada penghalang antara dia dan Allah Ta'ala. Allah berjanji, la ansurannaka walau ba'da hin, pasti aku akan menolong kamu walaupun tidak hari ini, karena Allah tidak seketika menurunkan bantuannya. Jangankan kita yang berdoa, Nabi berdoa pun akan ditunda oleh Allah Ta'ala. Maka sekarang bantuan-bantuan Allah itu datang, orang-orang Cina mulai terbeliak matanya melihat. Kemarin baru saya baca berita di Singapura, orang-orang non-muslim berbondong-bondong antri untuk berbelanja di warung Islam. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa hanya umat Islam saja yang menjaga agar makanan itu steril, halalan, thayyibah. Hanya kita umat Islam yang menjaga kualitas makanan. Kita jaga sterilitas makanan tersebut. Itu di Singapura. Padahal belum merebak wabah virus itu di sana. Tapi setelah mereka melihat betapa umat Islam yang di Cina selamat dari wabah virus, hanya karena infrastruktur dalam batin mereka dan dalam tubuh mereka tidak ada yang mempersiapkan untuk virus itu masuk, virus itu tertolak. Mereka pelajari gaya hidup kita. Maka sekarang viral itu di media sosial di Singapura, warung-warung Islam, orang Singapura yang non muslim antri untuk berbelanja.